Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia. Bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan Devil's Reign. Ini adalah bagian yang ketiga. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertama dan keduanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Dalam komik Devil's Reign isu 4, 2 minggu telah berlalu sejak bentrokan antara para hero melawan Superior 4. Kingpin semakin memperketat pembatasan bagi aksi superhero. Dia mengerahkan banyak sekali drone buatan Otto Octavius. Segala drone ini terbang berpatroli berkeliling kota dan akan melancarkan serangan apabila menemukan hero. Di rumah sakit, Foggy Nelson sedang dirawat. Dia ditemui oleh Matt Murdock. Setiap hari, Matt memang selalu mengunjunginya. Matt sendiri merasa bersalah atas apa yang menimpa Foggy. Matt menganggap semua ini merupakan kesalahannya. Seperti yang pernah dikatakan kepada para hero lain, Matt menganggap Kingpin melakukan penindasan karena permasalahan identitas Daredevil. Meskipun begitu, Foggy sama sekali tidak menyalahkan Matt. Foggy mengaku sudah menyadari resiko menentang Kingpin. Di tengah pembicaraan ada satu orang lainnya yang menjenguk Foggy, yaitu Mike Murdock yang sekarang sedang menyamar sebagai Matt. Dulu, Matt pernah berpura-pura memiliki saudara kembar bernama Mike. Di kemudian hari, seorang Inhuman bernama Reader membuat kepura-puraan itu menjadi nyata. Reader menciptakan Mike sebagai manusia yang hidup. Kini ketika bertemu Mike, Matt sontak menjadi marah. Tidak seperti Matt yang beraksi sebagai hero, Mike justru terlibat dalam urusan kriminal. Karena itu, Matt memarahi Mike dan menyebutnya sebagai orang yang egois. Akibat dimarahi seperti ini, Mike membatalkan niatnya. Dia memilih beranjak pergi saja. Di lokasi lainnya, Kingpin berkumpul bersama tim Thunderbolts yang terdiri atas Taskmaster, Agony, Rhino, Whiplash, Electro, dan US Agent. Kingpin menugaskan mereka untuk menangkap Purple Children. Seperti sudah disebutkan pada video Devil's Reign bagian kedua, Kingpin berniat memanfaatkan Purple Children untuk memperkuat Psycho Prism. Agar bisa menemukan sasaran, Thunderbolts diberikan alat pelacak khusus. Awalnya US Agent mempertanyakan alasan dibalik perintah tersebut. Dia menegaskan bahwa dirinya harus tahu apa yang telah diperbuat Purple Children. Dia memang tak mau begitu saja menangkap anak-anak tanpa alasan yang jelas. Kingpin tidak memberi penjelasan, melainkan menggunakan tongkatnya. Sebelumnya, Kingpin sudah memotong satu jari Purple Man dan memasukkannya ke dalam tongkat tersebut. Kekuatan Purple Man memang berasal dari sel kulit di seluruh tubuhnya, jadi jarinya juga mengandung kekuatannya. Dengan mempergunakan jari itu, Kingpin bisa mempengaruhi pikiran orang lain, termasuk ketika sekarang dia berbicara pada US Agent. Dia menekankan bahwa US Agent harus mematuhi perintahnya. US Agent pun tidak memberikan protes apapun lagi. Di penjara khusus yang bernama Myrmidon, para hero sedang ditahan. Kini Susan Storm sedang berdiskusi dengan pengacaranya yang bernama Kirsten McDuffie. Sambil menyerahkan berkas-berkas, Kirsten bilang belum bisa memastikan tanggal persidangan. Kirsten juga menyampaikan situasi bisa menjadi semakin buruk sebab ada potensi pelarangan superhero bisa diperluas ke seluruh wilayah Amerika Serikat seperti pada event Civil War. Kalian ingin tahu tentang Civil War? Kami sudah pernah membuat videonya. Pada akhirnya, waktu habis sehingga Kirsten harus pergi. Tanpa dilihat oleh penjaga, Susan sebenarnya mengambil sebuah klip kertas dari berkas yang dibawa Kirsten. Setelah kembali ke selnya, dengan memanfaatkan klip tersebut, Susan mengotak-atik kalung peredam kekuatan di lehernya sampai kalung itu terlepas. Dengan demikian, dia bisa memakai kekuatannya lagi. Dia menjadi tidak kasat mata dan mengambil sebuah kartu kunci dari seorang penjaga yang lewat. Berkat kartu itu, Susan bisa keluar dari selnya. Setelah itu, Susan bergegas pergi dan membuka sel Reed Richards. Reed sudah melepaskan kalungnya sendiri. Rupanya dulu pada event Civil War, memang Reed lah yang merancang benda tersebut. Berikutnya, Reed bersama Susan membebaskan para hero lainnya, yaitu Moon Knight, Danny Rand, dan Tony Stark. Ternyata Tony sebelumnya memang sudah ditangkap dan digantikan oleh Chameleon yang menyamar sebagai dirinya. Kini semua hero ini menyerang para penjaga. Terjadilah baku hantam di penjara. Di tempat lainnya, Rhino sedang dihadapi oleh tim Champions yang terdiri atas Miles Morales, Miss Marvel alias Kamala Khan, Ironheart alias Riri Williams, Nova alias Sam Alexander, dan Vivian sang anak perempuan Vision. Sebenarnya Rhino mengaku bukan datang untuk menyerang mereka, tetapi Champions tentu tidak percaya. Jadi mereka terus berusaha mengalahkannya. Di tengah bentrokan ini, banyak drone
mulai berdatangan sehingga Champions hendak kabur. Meskipun begitu, Rhino mampu memegangi Miles. Secara mengejutkan, Rhino memasangkan lencana Thunderbolts pada Miles. Bukan hanya itu saja, dia juga membagikan lencana Thunderbolts pada anggota lain Champions. Pada akhirnya drone tiba dan mengerahkan energi pada Nova yang sudah memakai lencana Thunderbolts. Tak disangka, Nova baik-baik saja walaupun diserang seperti itu. Dia tentu merasa bingung, sedangkan drone terbang pergi meninggalkan Champions. Kepada para hero, Rhino menjelaskan bahwa lencana Thunderbolts bisa menangkal serangan drone. Rhino menyelamatkan Champions sebab dia memang tidak bertujuan menangkap mereka. Dia bahkan memberitahu mereka tentang kemauan Kingpin mendapatkan Purple Children. Rhino mengaku awalnya memang benar-benar mengabdi pada Kingpin. Meskipun begitu, dia tidak sanggup melaksanakan perintah menangkap anak-anak. Karena itu, Rhino nekat memberitahu para hero agar Purple Children bisa diselamatkan. Setelah mendapat informasi ini, Miles segera mengabarkannya kepada para hero dewasa yang tentu merasa cemas mendengarnya. Apabila mendapatkan Purple Children, Kingpin bukan hanya akan bisa sedikit mempengaruhi pikiran para warga, melainkan memperoleh pengendalian penuh. Demi mencegah hal menakutkan tersebut, Jessica Jones mengaku akan bertindak agar lebih dulu menemukan Purple Children. Jessica juga memerintahkan tim Champions untuk ikut terlibat dalam misi tersebut. Sementara itu, Kingpin sedang duduk memandangi perapian. Dia dihampiri oleh istrinya, yaitu seorang mutan bernama Typhoid Mary alias Mary Walker yang berusaha menenangkan Kingpin. Mary mengatakan bahwa Kingpin pasti akan memenangkan lagi pemilu. Kingpin lalu membahas momen ketika dirinya dan Mary dulu pertama kali melaksanakan aktivitas netnot njot. Sayang sekali, Mary mengaku sudah tidak ingat sebab selama bertahun-tahun pikirannya mengalami trauma dan kekacauan. Kingpin merasa kasihan mendengarnya. Secara refleks, dia berharap Mary bisa mengingatnya kembali. Tak disangka, Mary tiba-tiba mendapatkan lagi memori tersebut. Ternyata harapan Kingpin tadi menjadi perintah bagi jari Purple Man pada tongkatnya. Kekuatan Purple Man dari jari tersebut berhasil mengembalikan kenangan Mary. Dengan demikian, Kingpin menyadari bahwa kekuatan Purple Man mampu memulihkan ingatan. Kingpin langsung tahu apa yang harus dia lakukan. Dia bergegas berlari ke atap. Di bawah guyuran hujan deras, Kingpin memerintahkan jari Purple Man memulihkan memorinya. Pada akhirnya, harapan Kingpin terwujud. Dia kembali ingat bahwa Daredevil adalah Matt Murdock. Dalam komik Devil's Reign, Villains for Hire isu 3, tim Thunderbolts melaksanakan perintah Kingpin. Mereka melacak Purple Children hingga tiba di suatu apartemen. Kini, Thunderbolts telah kehilangan Rhino yang memilih meninggalkan mereka karena tidak mau menangkap anak-anak. Sebagai gantinya, Thunderbolts diberi satu anggota baru yaitu Abomination. Kalian ingin tahu tentang Abomination? Kami sudah pernah membuat videonya. Di dalam apartemen, US Agent mengetuk pintu tempat tinggal Bayuwati. Seperti sudah disebutkan pada video sebelumnya, Bayuwati memang menampung Purple Children. Pintu kemudian dibuka oleh salah satu Purple Children yaitu Joseph. Kepada anak itu, US Agent bilang Joseph dan saudara-saudaranya akan dibawa pergi. Awalnya Joseph berusaha mengendalikan pikiran US Agent. Sayangnya, cara ini tidak ampuh sebab US Agent sudah terkena pengaruh jari Purple Man. US Agent justru memberi komando pada Electro untuk bertindak. Maka Electro mengerahkan serangan listrik yang menyetrum Purple Children. Setelah itu, para anggota lain Thunderbolts mendobrak masuk. Tanpa mengalami kesulitan berat, mereka dengan cepat melumpuhkan Purple Children. Meskipun begitu, ketika Purple Children sedang digiring masuk ke dalam mobil, muncullah Jessica Jones bersama Champions yang bertekad menyelamatkan mereka. Dalam komik Devil's Reign isu 5, terjadi bentrokan antara para hero melawan Thunderbolts. Di tengah baku hantam ini, Abomination melompat ke hadapan Jessica Jones yang kemudian mempertanyakan keterlibatannya. Sepengetahuan Jessica, Abomination tidak terlalu peduli pada urusan semacam ini. Abomination pun mengaku ikut terlibat sebab Kingpin memiliki informasi yang dia butuhkan. Karena berbicara dengan Abomination, Jessica menjadi lengah. Personil Thunderbolts berhasil memasangkan kalung peredam kekuatan pada lehernya. Abomination pun siap menghantam Jessica yang sudah tidak
tidak berdaya. Untungnya Jessica diselamatkan oleh Miles Morales yang dengan sigap membawanya berayun. Kini Miles bersama Champions memang sudah mundur sebab tidak sanggup mengalahkan Thunderbolts. Sebenarnya Jessica memprotes keputusan ini. Meskipun begitu, Miles mengatakan musuh terlalu kuat dengan adanya Abomination. Dengan demikian, para hero pun terpaksa melarikan diri dan hanya bisa menyelamatkan satu Purple Children, yaitu Joseph. Sedangkan Purple Children lainnya telah ditangkap oleh Thunderbolts. Sesuai rencana Kingpin, Purple Children kemudian dimasukkan ke dalam kurungan yang disambungkan oleh Otto Octavius Utama pada Psycho Prism. Di dekat alat tersebut, Otto Utama dan Otto Banner berkumpul bersama Kingpin. Kepada Kingpin, Otto Utama memberitahukan bahwa kekuatan Purple Children kini sudah dikeluarkan seluruhnya dari tubuh mereka dan dimasukkan ke dalam badan Purple Man. Dengan begitu, Psycho Prism yang ditenagai Purple Man akan mampu mengendalikan para warga agar memilih Kingpin. Di luar dugaan Otto Utama, Kingpin justru mengaku sudah tidak peduli lagi pada pemilu. Ini tentu membuat Otto penasaran. Otto juga mengingatkan bahwa kekuatan dari jari Purple Man tidak akan berpengaruh padanya sebab dia sudah memasang sebuah alat penghalang khusus pada tubuhnya. Tak disangka oleh Otto Utama, ternyata Kingpin memberi perintah pada Otto Banner untuk menyingkirkannya. Tidak seperti Otto Utama, tubuh Otto Banner memang tidak dipasangi penghalang khusus sehingga jatuh dalam pengendalian Kingpin. Sesuai perintah Kingpin, Otto Banner mendorong Otto Utama keluar dari gedung. Setelah itu, Kingpin membebaskan Purple Man dari Psycho Prism. Ini tentu membuat Purple Man terkejut. Kingpin lalu mengaku akan mewujudkan cita-citanya, yaitu membunuh Daredevil. Sedangkan Purple Man diberikan suatu tugas, yaitu membantai para hero. Purple Man terkena pengaruh kekuatannya dari jarinya sendiri, maka dia pun mulai berjalan untuk melaksanakan perintah Kingpin. Dia tidak sanggup menentangnya sebab sudah dipasangi kalung khusus buatan Otto Utama. Di Avengers Mansion, Jessica Jones bersama Champions sudah berkumpul lagi dengan para hero lainnya. Mereka dihampiri oleh Luke Cage yang baru selesai melakukan kampanye. Luke tentu mencemaskan keadaan Jessica, sedangkan Jessica sendiri mengaku baik-baik saja. Tetapi dia bilang situasi semakin buruk karena musuh sudah ditambahi Abomination. Luke kemudian bertanya kepada Spider-Man Ben Reilly tentang solusi untuk pengaruh Purple Man. Ben Reilly sendiri saat ini memang sedang berusaha memperbanyak alat bernama Neural Disruptor yang didapatkan dari Emma Frost. Diharapkan alat itu bisa menangkal pengaruh Purple Man. Selama pengaruh itu tetap ada, memang sangat sulit meyakinkan para warga untuk memilih Luke. Sedangkan Purple Children yang diselamatkan para hero, yaitu Joseph, punya pemikiran berbeda. Dia menekankan bahwa cara satu-satunya untuk mengatasi masalah ini adalah membunuh Purple Man. Ide Joseph tersebut ditolak oleh Matt Murdock yang mengingatkan bahwa hero menyelamatkan nyawa, bukan melenyapkan nyawa. Itulah bedanya hero dan penjahat. Matt menjelaskan bahwa tindakan pembunuhan akan menghantui dan mengkonsumsi jiwa. Karena itu Matt menekankan bahwa Kingpin dan Purple Man akan dihentikan tanpa dibunuh. Tiba-tiba Matt dihubungi oleh Kirsten McDuffie yang memberitahukan tentang bentrokan di penjara Myrmidon. Kini Kirsten ingin menangani urusan hukum yang berhubungan dengan masalah ini. Dia butuh bantuan tapi Foggy masih di rumah sakit. Jadi dia akan mengajak Matt. Situasi di kota memang sudah sangat buruk, bahkan terjadi kerusuhan. Begitu mendengar adanya kekacauan di kota, Matt bersama para hero pun bergegas berangkat. Di lokasi lainnya di kota ada Otto Utama bersama Otto Banner. Mereka berdua dihampiri oleh Otto Howlett dan Otto Blaze. Otto Banner mengaku bingung apa yang baru saja terjadi, sedangkan Otto Utama memberitahukan bahwa Kingpin sudah gila. Pembicaraan ini tidak berlangsung lama. Otto Banner, Otto Howlett beserta Otto Blaze mendadak jatuh dalam kendali Purple Man. Mereka beranjak pergi meninggalkan Otto Utama. Saat itu di dekat mereka muncul pula Thunderbolts yang diiringi banyak drone terbang. Seperti 3 varian Otto, Thunderbolts juga dikendalikan Purple Man. Thunderbolts bersama varian Otto kemudian bentrok dengan banyak hero yang telah datang. Di
tengah pertempuran ini, Ben Reilly mempertanyakan lokasi Purple Man. Tiba-tiba terdengar suara Purple Man. Rupanya dia telah muncul di sana. Dia juga sedang menguasai banyak sekali warga kota. Ini jelas membuat para hero merasa cemas. Selanjutnya, Purple Man melakukan sesuatu yang amat sangat buruk. Dia mengendalikan orang-orang untuk berbuat kekacauan. Di apartemen Matt Murdock, Mike Murdock tiba. Dia mendadak disergap oleh Kingpin yang dengan marah langsung saja menghajarnya. Seperti sudah disebutkan, Mike sedang menyamar sebagai Matt Murdock. Karena itu, Kingpin menganggap Mike adalah orang yang beraksi sebagai Daredevil. Sebenarnya, Mike berusaha mengaku dirinya bukanlah Daredevil. Sayang sekali Kingpin tidak percaya. Dia terus saja memukuli Mike. Pada akhirnya, Mike pun meninggal. Setelah terjadinya pembunuhan ini, Kirsten McDuffie masuk. Sesuai niatnya tadi, Kirsten memang ingin mengajak Matt menangani urusan hukum atas segala yang sedang terjadi. Kirsten juga mengira Mike adalah Matt. Karena itu, Kirsten jelas amat sangat kaget melihat Matt sudah mati dibunuh oleh Kingpin. Dalam komik Daredevil, Woman Without Fear, isu 3, di Columbia University terjadi duel antara Elektra melawan Kraven. Mereka berdua ditonton oleh Thunderbolts dan orang-orang termasuk Goldie. Pertarungan tersebut berlangsung dengan sangat sengit, sampai akhirnya Kraven berhasil menghantam kepala Elektra. Akibatnya, Elektra pun terjatuh, sedangkan Kraven berlanjut mengeluarkan pisau. Untungnya Kraven tiba-tiba dilempari salju oleh Goldie yang marah pada Kraven. Thunderbolts pun bergegas memegangi Goldie, sedangkan Elektra tidak menyia-nyiakan peluang ini. Dia menendang Kraven lalu buru-buru berlari ke dalam bangunan. Elektra ingat dirinya sebenarnya adalah pembunuh gelap. Seharusnya dia tidak bertarung di tempat terbuka seperti tadi. Seharusnya dia memaksimalkan kemampuannya. Kini Kraven tentu memburu Elektra. Dia ikut masuk dan melakukan pelacakan hingga dia tiba di sebuah ruangan yang gelap. Di situ tiba-tiba Elektra menyergapnya. Kali ini pertarungan berlangsung dengan amat berbeda. Elektra memanfaatkan kegelapan supaya Kraven kesulitan menyerangnya. Pada akhirnya Elektra sukses menghajar Kraven sampai Kraven terjatuh pingsan. Seusai mengalahkan Kraven, Elektra bergegas menemui Goldie yang justru sedang menangis. Goldie mengabarkan tentang Matt Murdock yang meninggal dibunuh oleh Kingpin. Kabar ini jelas membuat Elektra merasa amat sangat sedih sekaligus marah. Dia memang mencintai Matt. Karena itu Elektra bertekad melakukan pembalasan. Maka dia pun menajamkan senjatanya. Dia berniat membunuh Kingpin. Devil's Reign akan kami lanjutkan dalam video bagian terakhir. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, follow TikTok, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.